Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Thierry Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang benarkah yang punya hutang di bank, hutangnya dihapus oleh Pak Prabowo. Ini kriteria yang hutangnya dihapus oleh pemerintah ya. Kemudian terbayar sudah. Penantian 6 bulan, akhirnya bantuan 1,2 juta rupiah mulai dicairkan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Thierry Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Thierry Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Thierry Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan benarkah yang punya hutang di bank ini dilunasi atau dihapus hutangnya oleh pemerintah di era Pak Prabowo ini. Nah, di beberapa hari ini memang cukup ramai pemberitaan terkait dengan yang punya hutang di bank ini dihapus ya oleh pemerintah atau diputihkan istilahnya. Tapi sahabat YouTube semua jangan gagal paham dulu. Jadi harus disimak terlebih dahulu informasi lebih lengkapnya, kriteria seperti apa yang hutangnya ini dihapus ya oleh pemerintah. Jadi tidak semua masyarakat yang punya hutang di bank itu dihapuskan ya hutangnya. Nah, jadi berdasarkan informasi yang kita kutip dari CNN Indonesia, di mana informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 November tahun 2024 dengan hotline seperti ini. Prabowo bakal hapus utang UMKM pada April tahun 2025. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman mengatakan utang UMKM diperbankan akan rampung dihapus pada April tahun 2025. Atau 6 bulan setelah peraturan pemerintah atau PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM diterbitkan. Kalau di perintah dari PP yang dibuat oleh Pak Prabowo, dalam waktu 6 bulan harus segera kita selesaikan, katanya, seperti dikutip detik.com pada hari Rabu tanggal 20 November yang lalu. Maman mengatakan ada sejumlah kriteria UMKM yang utangnya dapat dihapus, di antaranya yang terkena bencana alam. Kemudian total utang UMKM yang bersangkutan tidak lebih dari 300 juta rupiah untuk pelaku perorangan dan 500 juta rupiah untuk pelaku institusi. Total utang UMKM ini sudah termasuk utang pokok dan bunga pinjaman. Jadi kebanyakan ada yang punya hutang 10 juta rupiah, 20 juta rupiah, pokoknya maksimal itu sampai 300 juta rupiah untuk pribadi katanya. Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam PP nomor 47 tahun 2024 yang diteken pada tanggal 5 November lalu. Saya akan menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya, kata Prabowo di Istana Merdeka pada hari Selasa tanggal 5 November. Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM. Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat, khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM
dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Nah, jadi ini sudah jelas ya, beberapa hari belakang ini terkait dengan informasi yang punya hutang bakalan dihapus oleh pemerintah. Jadi kriterianya itu adalah UMKM ya, yang mana untuk UMKM perorangan hutang maksimalnya yang bisa dihapuskan adalah 300 juta rupiah. Dan itu maksimal akan terselesaikan pada bulan April tahun 2025 ya, seperti itu. Jadi tidak semua warga masyarakat yang punya hutang di bank itu bakalan dihapus hutangnya. Jadi tidak ya, seperti itu. Jadi sudah paham ya. Jadi buat para KPM yang berangan-angan punya hutang di bank terus hutangnya itu dihapus ya. Jadi itu ada kriterianya ya, termasuk UMKM yang terkena bencana alam ya. Jadi buat para keluarga penerima manfaat, ini kalau misalkan ada informasi di media sosial terkait dengan hal-hal yang bersifat sensitif, itu harus disimak lebih seksama agar tidak menimbulkan kegagalan faham ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi informasi ini sudah cukup jelas, jadi jangan ditanyakan lagi. Yang punya hutang di bank itu tidak semuanya akan dihapus. Jadi yang dihapus itu adalah kriterianya adalah UMKM, kemudian di mana yang terkena bencana alam, dan bagi yang perorangan itu maksimal hutangnya adalah 300 juta rupiah. Sedangkan yang untuk UMKM institusi maksimal yaitu 500 juta rupiah ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan terbayar sudah. Penantian 6 bulan akhirnya bantuan 1,2 juta rupiah mulai dicairkan. Tentunya tidak lain bantuan yang dimaksud adalah bantuan sembako atau program BPNT ya, dengan nominal bantuan per bulannya Rp200.000 terhitung bagi KPM yang pencairannya lewat pos. Itu sejak bulan Juli bantuannya masih belum dicairkan, dan alhamdulillah di akhir tahun 2024 ini, tepatnya di bulan Desember, bantuannya mulai dicairkan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya KPM yang sudah mulai mendapatkan surat undangan berbarcode untuk pengambilan ataupun pencairan bantuan BPNT untuk 6 bulan sekaligus dengan nominal 1,2 juta rupiah yang sudah mereka terima. Tentu proses pembagian tersebut didistribusikan oleh pihak pos dengan bantuan perangkat desa seperti RT RW, kemudian kepala dusun ataupun pihak yang lainnya ya. Oleh sebab itu, karena ini waktunya cukup mepet ya, seperti itu ya, hingga akhir bulan Desember proses pencairannya, makanya buat para KPM yang sudah mendapatkan surat undangan, yang sudah mengetahui jadwal penyalurannya, silakan diambil sesuai dengan tempat jadwal yang ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia. Jangan ditunda ya, kalau misalkan ditunda ya cukup 1-2 hari saja. Jangan lama-lama, takutnya bantuan tersebut ya sudah habis masa pencairannya, masa pembayarannya, akhirnya dilaporkan kembali ke kas negara. Nah ini kan sungguh sangat hemat, padahal bantuannya ini nominalnya cukup lumayan banyak. BPNT saja itu terhitung 6 bulan ya, yaitu 1,2 juta rupiah. Kemudian untuk bantuan PKH-nya pun terhitung tahap 3 dan juga tahap 4. Makanya yang diterima para KPM ini double-double bantuannya. Nah kalau sudah double-double ini, tentu yang harus dilakukan oleh para KPM adalah memanage ya keuangan bantuan sosial yang sudah mereka terima. Jangan kalau sudah mendapatkan bantuan yang begitu banyak nominalnya, diboros-borosin ya pengeluarnya, jangan ya. Jadi kalau misalkan ada sisa uang bantuannya, silakan disimpan, di save ya, untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang tentunya ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Untuk penjadwalannya setiap hari hingga akhir bulan Desember itu pasti selalu ada. Namun yang perlu ditekankan buat para KPM, antara daerah satu dengan daerah yang lain penjadwalannya berbeda-beda. Jadi buat para KPM yang masih belum mendapatkan surat undangan, sabar ditunggu, insya Allah kalau masih rezekinya pastinya akan cair bantuannya ya, seperti itu. Oke, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.